News, di video kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah matematika untuk kelas 12. Biasanya materi ujian sekolah itu campuran dari kelas 10, 11, dan 12. Disimak videonya ya. Soal nomor 1. Sebuah toko buku menjual 2 buku gambar dan 8 buku tulis seharga Rp48.000. Sedangkan untuk 3 buku gambar dan 5 buku tulis seharga Rp37.000. Jika Adi membeli 1 buku gambar dan 2 buku tulis di toko itu, maka ia harus membayar sebesar A. Rp24.000, B. Rp20.000, C. Rp17.000, D. Rp14.000, atau E. Rp13.000. Nah, ini adalah contoh soal SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Pertama-tama kita akan menentukan siapa variabelnya, yaitu kita misalkan X adalah harga 1 buku gambar dan kita misalkan Y adalah harga 1 buku tulis. Selanjutnya kita akan membuat model matematikanya. Dari pernyataan pertama, 2 buku gambar dan 8 buku tulis seharga Rp48.000 dapat kita tulis 2X ditambah 8Y sama dengan Rp48.000. Selanjutnya dari pernyataan kedua, 3 buku gambar dan 5 buku tulis seharga Rp37.000 dapat kita tulis 3X ditambah 5Y sama dengan Rp37.000. Nah, kita akan menyelesaikan dua persamaan ini menggunakan cara campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama adalah cara eliminasi. Kita akan mengeliminasi salah satu variabel X atau Y. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X. Sebelum mengeliminasi, kita harus samakan dulu koefisien X-nya. 2 dan 3 disamakan dengan cara mencari KPK-nya. KPK 2 dan 3 yaitu 6. Nah, kedua persamaan ini akan kita kalikan sehingga koefisien X-nya menjadi 6. 2 supaya jadi 6 dikali 3. 3 supaya jadi 6 dikali 2. Nah, jadi persamaan pertama kita kalikan dengan 3 menjadi 2X kali 3, 6X. Ditambah 8Y dikali 3 ditambah 24Y sama dengan 48.000 dikali 3, 144.000. Selanjutnya persamaan kedua kita kali 2. 3X dikali 2, 6X. Ditambah 5Y dikali 2, 10Y. Sama dengan 37.000 dikali 2, 74.000. Kita eliminasi dengan dikurang. 6X dikurangi 6X hasilnya adalah 0. Maka X sudah tereliminasi. 24Y dikurangi 10Y sama dengan 14Y. 144.000 dikurangi 74.000 hasilnya 70.000. Maka nilai Y-nya adalah 70.000 dibagi 14 sama dengan 5.000. Nah, kita sudah mendapatkan salah satu nilai variabelnya, yaitu nilai Y sama dengan 5.000. Selanjutnya, kita akan mensubstitusi. Ya. Kita boleh ganti nilai Y-nya dengan 5.000. Boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita ambil di persamaan 1, 2X ditambah 8Y sama dengan 48.000. Nah, kita ganti nilai Y-nya dengan 5.000. Jadi 2X ditambah 8 dikali 5.000 sama dengan 48.000. Jadi 2X ditambah 8 dikali 5.000 sama dengan 40.000.
sama dengan 48.000. Nah, selanjutnya maka 2x 48.000 dikurangi 40.000. Jadi 2x-nya adalah 8.000. Nah, maka nilai x-nya adalah 8.000 dibagi 2 sama dengan 4.000. Nah, sekarang kita udah dapat nilai kedua variabelnya. X-nya 4.000 dan Y-nya 5.000. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang ditanyakan, yaitu Adi membeli 1 buku gambar dan 2 buku tulis. Berapa yang harus dia bayar? Maka kalau dibuat model matematikanya menjadi X ditambah 2Y. Itu berapa? Kita ganti nilai X dan Y-nya. X-nya 4.000, Y-nya 5.000. Jadi 4.000 ditambah 2 kali 5.000 sama dengan 4.000 ditambah 2 kali 5.000, 10.000 sama dengan 14.000. Jadi Adi harus membayar 14.000 untuk membeli 1 buku gambar dan 2 buku tulis. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 2. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 0, mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dikurang 1 dan 2x2 dikurang 1 adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka nilai dari 2a tambah b kurang c adalah a2, b1, c0, d-1, dan e-2. Oke, jadi ini adalah materi persamaan kuadrat yang bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1-1 dan 2x2-1. Jadi nanti kita akan mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah m dan n, di mana m-nya adalah 2x1-1 dan n-nya adalah 2x2-1. Nah, karena di sini nilai x1 dan x2-nya belum diketahui, kita bisa mencari jumlah akar dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat yang sudah diketahui dahulu. Persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nilai a, b, dan c-nya. Nah, a itu adalah koefisien x kuadrat. B adalah koefisien X dan C-nya adalah konstanta. Berarti di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah 1. Nah, untuk mencari jumlah akar, berarti X1 tambah X2, itu rumusnya adalah min B per A. Jadi X1 tambah X2-nya adalah min 3 per 2. Nah, karena ada negatif ketemu negatif jadinya positif. Jadi 3 per 2. Nah, kalau hasil kali akar berarti X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. Berarti 1 per 2. Untuk persamaan kuadrat yang baru, kita juga akan mencari jumlah akar dan hasil kali akarnya. Ya, berarti jumlah akar, karena akar-akarnya adalah M dan N, berarti M plus N. Yaitu 2x1 min 1 ditambah 2x2 min 1. Kita bisa tulis 2x1 plus 2x2. Ini min 1 dikurang 1 hasilnya adalah min 2. Nah, ini bisa kita bagi ya, bagi sama 2 atau kita faktorkan.
Jadi X1 plus X2 dikurang 2. Nah, kita lihat ya, di sini ada X1 plus X2. Nah, ini nilainya adalah yang sudah kita cari dari persamaan kuadrat pertama. Jadi tinggal kita ganti sama 3/2. Dikurangi 2. Sama dengan, nah ini bisa dibagi. Jadi tinggal 1 kali 3 dikurangi 2. Sama dengan 1. Nah, hasil kali akarnya juga kita cari. Hasil kali akar. Berarti M dikali N. Yaitu 2X1 min 1 dikali 2X2 min 1. Kita kali pelangi. 2X1 kali 2X2, 4X1 X2. 2X1 dikali min 1 min 2X1. Min 1 kali 2X2 min 2X2. Min 1 kali min 1 plus 1. Yang ini min 2X1 min 2X2 itu kita bagi atau kita faktorkan seperti yang di jumlah akar. Kita bagi sama min 2. Ini 4X1 X2. Jadi min 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah 1. Nah, ini nilai X1 kali X2. Ya, yang ini 1/2. Dan X1 plus X2-nya adalah yang ini, 3/2. Kita ganti nilainya. Jadi 4 dikali 1/2 dikurangi 2 dikali 3/2 ditambah 1. Nah, ini bisa kita bagi-bagi. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Min 2 dibagi 2, min 1. Min 1 kali 3, min 3. Ditambah 1. 2 dikurang 3, min 1. Min 1 tambah 1, 0. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan kuadrat baru ya, dengan jumlah akar dan hasil kali akar. Nah, kalau diketahui jumlah akar dan hasil kali akar, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min M plus N dikali X ditambah M kali N sama dengan 0. Nah, kita ganti deh. M plus N-nya adalah 1. M kali N-nya adalah 0. Nah, kita ganti di sini jadi X kuadrat min 1X ditambah 0 sama dengan 0. Kita sederhanain jadi X kuadrat min X sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya nih. Ini ada nilai A, B, C-nya. Yang ditanya adalah 2A plus B min C dari persamaan kuadrat yang baru. Berarti kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya adalah 1, koefisien X kuadrat. B-nya adalah min 1, koefisien X. Dan C-nya adalah 0. Karena konstantanya 0 di sini. Berarti 2A ditambah B dikurang C adalah 2 kali 1 dikurang 1 ditambah 0 sama dengan 2 kurang 1, yaitu 1. Nah, jadi ini jawabannya. Soal nomor 3. Diketahui fungsi Gx sama dengan 3 min X, dengan fungsi Fx sama dengan 6X kuadrat ditambah 3X min 9. Jika fungsi Hx sama dengan Fx kali Gx, maka turunan pertama dari fungsi Hx adalah A. Min 6X kuadrat ditambah 36X, B. Min 6X kuadrat ditambah 36X tambah 18, C. Min 18X kuadrat ditambah 30X tambah 18, D. 18X kuadrat ditambah 30X tambah 18, atau E. 18X kuadrat min 30X min 18. Kita punya fungsi Gx dan fungsi Fx dan juga fungsi Hx, di mana fungsi Hx-nya adalah Fx dikali Gx. Nah,
kita cari terlebih dahulu fungsi hx-nya. Itu 6x pangkat 2 ditambah 3x min 9 dikali 3 min x. Nah, kita kali pelangi, 6x pangkat 2 dikali 3, jadinya 18x pangkat 2. 6x pangkat 2 dikali min x, min 6x pangkat 3. 3x dikali 3 plus 9x. 3x dikali min x, min 3x pangkat 2. Min 9 dikali 3, min 27. Min 9 dikali min x, plus 9x. Nah, kita sederhanakan, kita urutkan dari yang pangkatnya paling besar. Jadi min 6x pangkat 3 ditambah 18x pangkat 2, min 3x pangkat 2, ditambah 9x ditambah 9x min 27. Lalu kita sederhanakan, kita hitung yang sukunya sejenis, yang pangkatnya sama. Min 6x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2 ditambah 18x min 27. Nah, ini adalah hx-nya. Selanjutnya kita akan menentukan turunan dari hx. Nah, kita ingat lagi kalau sebuah fungsi yang bentuknya ax pangkat n, maka turunannya adalah n dikali a x pangkat n min 1. Nah, jadi turunan hx-nya adalah, nah ini kita kali ke depan, 3 dikali min 6, jadinya min 18x pangkat 3 dikurang 1, 2. Ditambah, nah ini 2-nya dikali ke depan, jadi 2 kali 15, 30. X pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah, nah ini kan X-nya ini pangkat 1. 1 dikali 18 sama dengan 18. X pangkat 1 kurang 1 itu 0. Jadi X pangkat 0 itu 1. Jadi 18 dikali 1 sama dengan 18. Nah, min 27 ini adalah konstanta. Konstanta kalau diturunkan nilainya adalah 0. Jadi turunan hx-nya adalah min 18x pangkat 2 ditambah 30x ditambah 18. Nah, jadi jawabannya yang C. Soal nomor 4. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 8 dan U6 sama dengan 20. Jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah A. 150, B. 75, C. 50, D. 28, atau E. 25. Oke, jadi di sini kita punya U2 atau suku keduanya itu 8. Lalu U6 atau suku ke-6-nya itu adalah 20. Nah, kita akan memasukkan nilai U2 dan U6 ini ke rumus UN atau suku ke N barisan aritmatika, yaitu A ditambah N min 1 dikali B, di mana A-nya ini adalah U1 atau suku pertama dan B-nya ini adalah beda. Nah, U2 berarti kita ganti N-nya sama 2. Jadi A ditambah 2 kurang 1 itu 1 kali B, B. Nilainya adalah 8. Lalu U6 kita ganti N-nya sama 6. Jadi A ditambah 6 kurang 1, 5 dikali B. Sama dengan 20. Nah, kita akan mencari nilai A dan B dari barisan ini dengan cara kita eliminasi karena ada 2 persamaan di sini. Kita eliminasi si A ya karena koefisiennya udah sama-sama 1. Kita eliminasi dikurang. B dikurang 5B adalah min 4B. Sama dengan 8 dikurang 20 min 12.
Jadi B-nya adalah min 12 dibagi min 4 sama dengan 3. Nah, kita udah punya nilai B-nya nih 3. Selanjutnya kita cari nilai A dengan cara substitusi. Boleh ke U2 atau boleh ke U6. Kita ambil yang U2 aja. U2 itu A ditambah B sama dengan 8. Kita ganti nilai B-nya sama 3. Jadi A ditambah 3 sama dengan 8. Berarti A-nya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, kita udah punya nilai A sama B-nya. Sekarang kita cari jumlah 6 suku pertama. Berarti SN atau jumlah N suku pertama suatu barisan. Nah, karena aritmatika rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, kita mencari S6, berarti N-nya adalah 6. Jadi 6 per 2 dikali 2 kali 5 ditambah N-nya 6 kurang 1 jadi 5 dikali B-nya 3. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 2 kali 5 itu 10 ditambah 5 kali 3 15. Jadi 3 dikali 10 tambah 15 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 5. Diketahui X min 1, X plus 3, 5X plus 3 adalah 3 suku pertama barisan geometri naik dengan R lebih dari 1. Suku ke-6 barisan geometri tersebut adalah A 22, B 26, C 96, D 486, atau E 1458. Oke, di sini kita punya barisan geometri yang suku pertamanya adalah X min 1, suku keduanya X plus 3, dan suku ketiganya 5X plus 3. Nah, ciri-ciri barisan geometri adalah mempunyai rasio yang sama ya di setiap sukunya. Berarti bisa kita tulis U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, berarti X plus 3 per X min 1 itu sama dengan 5X plus 3 per X plus 3. Nah, untuk mencari X-nya ini kita kali silang ya. Jadinya X plus 3 dikali X plus 3 sama dengan 5X plus 3 dikali X min 1. Nah, ini kan X plus 3 dikali X plus 3. Berarti artinya X plus 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Sama dengan, nah ini kita kali pelangi. 5X kali X, 5X pangkat 2. 5X kali min 1 min 5X. 3 dikali X plus 3X. 3 dikali min 1 adalah min 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang di ruas kanan. Jadinya 5X pangkat 2 min 5X ditambah 3X min 2X min 3. Nah, selanjutnya kita jadikan yang ruas kanan ini sama dengan 0. Maka yang di ruas kanan ini pindah ke ruas kiri. Dan kalau pindah itu tandanya berubah. Jadi X pangkat 2 min 5X pangkat 2 plus 6X plus 2X plus 9 plus 3. Nah, ini jadi min 4X pangkat 2 plus 8X plus 12 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita bagi sama min 4. Min 4X pangkat 2 dibagi min 4 adalah X pangkat 2. 8X dibagi min 4 min 2X. 12 dibagi min 4 min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X-nya karena ini bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan. Jadi X min 3 dikali X plus 1 sama dengan 0. Maka setiap faktornya ini sama dengan 0.
Jadi X min 3 sama dengan 0 dan X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 3 dan X-nya adalah min 1. Nah, karena di sini ada 2X, ya, ada 3 dan min 1, yang bisa kita gunakan adalah yang X sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau yang X-nya sama dengan 1, nanti rasionya itu kurang dari 1. Sedangkan di sini barisannya rasionya lebih dari 1. Nah, karena X-nya sama dengan 3, kita tentukan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiganya. Suku pertamanya X min 1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Suku keduanya X plus 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan suku ketiganya adalah 5X plus 3, yaitu 5 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 15 tambah 3 sama dengan 18. Jadi barisan geometrinya adalah 2, 6, 18. Nah, di sini 2 itu berarti suku pertamanya atau A-nya. Dan rasionya, ya tadi rasio itu U2 per U1. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Di sini kita udah punya A-nya yaitu 2 dan rasionya 3. Mencari suku ke N, suatu barisan geometri. Rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1. Karena yang dicari adalah suku ke-6, maka U6, N-nya adalah 6. A-nya 2 dikali R-nya 3 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 243 sama dengan 486. Jadi jawabannya yang D. Sekarang kita latihan soal yuk. Demikian pembelajaran kali ini, semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on the notification. Follow our social media on Instagram @rumahbelajarjenio and @kakakjenio. Also in TikTok @kakakjenio. See you next time. Sampai jumpa.